Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari cahaya. Dengan sifat yang selalu patuh, malaikat akan menjalankan apapun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat juga bisa berubah wujud menjadi apapun, sesuai kehendak Allah. Bahkan, malaikat juga mampu berubah wujud menyerupai manusia, saat mendapat perintah dari Allah untuk menguji manusia. Kali ini kami akan membawakan kisah-kisah tentang malaikat menyamar menjadi manusia. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak kisah ini hingga selesai. Malaikat menguji keikhlasan. Terdapat kisah tentang 3 orang berpenyakit yang diuji Allah melalui malaikatnya. Ketiganya diuji usai mendapatkan nikmat dari Allah berupa kesehatan dan kekayaan. Kisah ini diceritakan Abul Fida, Abdur Rokib, bin Ali bin Hasan al-Ibi, dalam kitab Karomat al-Aulia. Dan diterjemahkan oleh Abdur Rosyad Shidik. Diceritakan, ada 3 orang Bani Israel yang satu kulitnya belang-belang, yang satunya botak, dan yang satunya lagi buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji mereka. Lalu dikirimlah malaikat untuk mendatangi masing-masing dari mereka. Datanglah malaikat kepada orang yang berpenyakit belang. Kemudian malaikat bertanya, "Apa yang paling kamu inginkan?" Orang itu menjawab, "Warna kulit yang bagus, kulit yang indah, dan hilangnya penyakit yang membuat orang jijik padaku." Malaikat tersebut mengusap tubuhnya, maka hilanglah penyakit dan ia diberi warna kulit yang indah. Malaikat kemudian bertanya lagi, "Apa harta yang paling kamu inginkan?" Orang itu menjawab, "Unta." Maka ia kemudian diberi unta yang hampir melahirkan. Malaikat kemudian berkata, "Semoga Allah memberkahinya untukmu." Kemudian malaikat mendatangi orang yang botak. Dan kemudian bertanya, "Apa yang paling kamu inginkan?" Orang itu berkata, "Rambut yang indah dan hilangnya penyakit yang membuat jijik orang kepadaku." Malaikat kemudian mengusapnya. Maka hilanglah penyakitnya dan ia diberi rambut yang indah. Malaikat bertanya lagi, "Berupa apa harta yang paling kamu inginkan?" Ia kemudian menjawab, "Sapi." Maka, ia diberi sapi yang sedang hamil. Malaikat kemudian berkata, "Semoga Allah memberkahinya untukmu." Kemudian, giliran malaikat mendatangi orang yang buta. Malaikat lalu bertanya kepadanya, "Apa yang paling kamu inginkan?" Ia kemudian menjawab, "Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat orang-orang." Malaikat tadi kemudian mengusapnya. Maka Allah mengembalikan penglihatannya lagi. Malaikat itu bertanya lagi, "Berupa apa harta yang paling kamu inginkan?" Ia lalu menjawab, "Kambing." Maka, ia kemudian diberi kambing yang hampir beranak. Pada akhirnya, semua binatang yang diberikan kepada 3 orang tadi beranak pinak. Orang yang tadinya berpenyakit belang, kini mempunyai unta 1 lembah. Orang yang tadinya botak, kini mempunyai sapi 1 lembah. Dan orang yang tadinya buta, kini memiliki kambing 1 lembah. Pada suatu ketika, malaikat tadi mendatangi orang yang berpenyakit belang dalam wujud seperti dahulu. Lalu malaikat berkata, "Saya orang miskin, telah habis bekalku dalam perjalanan. Maka pada hari ini tiada lagi yang dapat mencukupiku, kecuali Allah. Lalu Anda sebagai perantaranya, jika Anda berkenan menolong saya. Demi Zat yang telah mengaruniai Anda warna kulit yang indah, dan harta benda. Saya hendak minta 1 ekor unta untuk mencukupi kebutuhan dalam perjalanan saya." Orang itu berkata, "Kebutuhan yang harus kutanggung juga sangatlah banyak." Lantas malaikat berkata kepadanya, "Saya seperti mengenal Anda."
Bukankah Anda yang dulu berpenyakit botak yang menjijikkan orang-orang? Bukankah Anda yang dulu fakir? Kemudian Anda diberi harta oleh Allah hingga seperti saat ini." Orang itu berkata, "Aku mewarisi harta ini secara turun-temurun." Malaikat berkata, "Kalau Anda berdusta, semoga Allah menjadikan Anda seperti dulu lagi." Setelah itu, malaikat dengan penampilan pengemis, mendatangi orang yang dahulu botak dalam bentuknya seperti dahulu. Lalu malaikat berkata kepadanya, "Saya orang miskin, bekalku telah habis dalam perjalanan ini. Maka pada hari ini tiada lagi yang dapat mencukupiku, kecuali Allah. Kemudian Anda sebagai perantaranya, jika Anda berkenan menolong saya. Demi Zat yang telah mengaruniai Anda rambut yang indah, dan harta benda yang banyak. Saya minta 1 ekor sapi untuk mencukupi kebutuhan dalam perjalanan saya." Orang itu berkata, "Aku mewarisi harta ini secara turun-temurun." Maka, malaikat berkata, "Jika Anda berdusta, semoga Allah menjadikan Anda seperti dulu lagi." Setelah itu, malaikat dengan penampilan pengemis, mendatangi orang yang dulunya buta dalam wujud seperti dahulu. "Saya orang miskin, bekalku telah habis dalam perjalanan ini. Maka pada hari ini tiada lagi yang dapat mencukupiku, kecuali Allah. Kemudian Anda sebagai perantaranya, jika Anda berkenan menolong saya. Demi Zat yang telah mengaruniai Anda rambut yang indah, dan harta benda yang banyak. Saya minta 1 ekor kambing untuk mencukupi kebutuhan dalam perjalanan saya." Orang itu berkata, "Dahulu, saya adalah orang buta. Lalu Allah memulihkan penglihatan saya. Ambillah apa saja yang Anda butuhkan. Demi Allah, pada hari ini saya tidak akan menyusahkan Anda. Saya ikhlas dengan sesuatu yang Anda ambil karena Allah." Maka malaikat yang menguji berkata, "Tahan saja harta Anda. Kalian hanya diuji. Dan Anda telah diridhoi Allah. Sedangkan kedua teman Anda dibenci Allah. Dengan kuasa Allah, harta benda orang berkulit belang, habis tak bersisa. Dan nasibnya dikembalikan seperti dahulu kala. Begitu juga dengan orang berpenyakit botak, nasibnya juga sama seperti halnya orang berpenyakit belang. Sedangkan orang yang dahulu buta, kini hidupnya lebih baik. Hartanya selalu naungi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kisah malaikat yang menguji 3 orang ini, dinukil dari hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Muslim juga meriwayatkan hadits serupa. Malaikat pencabut nyawa. Kisah ini dijelaskan dalam kitab Uyun Al-Hikayat, karya Ibnul Jauzi. Pada masa dahulu, ada seorang yang telah mengumpulkan banyak harta, dan juga mempunyai keturunan yang banyak. Hal tersebut kemudian membuatnya merasa sangat kaya dan arogan. Orang itu kemudian berkata kepada keluarganya, "Kalian akan merasakan kehidupan yang sejahtera dalam waktu lama." Tiba-tiba ada malaikat pencabut nyawa yang datang kepadanya. Malaikat tersebut menyamar menjadi seorang pengemis. Kemudian malaikat mengetuk pintu rumah orang tersebut. Mendengar suara orang mengetuk pintu, para penghuni rumah pun datang membukakan pintu dan menemui orang tersebut. Dan setelah pintu dibuka, ada sosok pengemis miskin berkata, "Tolong panggilkan tuan pemilik rumah ini." Para penghuni rumah yang menemuinya kemudian berkata, "Apakah layak tuan kami keluar rumah hanya untuk menemui orang sepertimu?" Malaikat pencabut nyawa yang menyamar menjadi orang miskin tersebut kemudian diam sejenak. Ketika pintu ditutup, dia kembali mengetuk pintu, dan kembali berkata seperti sebelumnya. Namun kali ini dia menambahkan kalimat, "Beritahukan dia bahwa saya adalah malaikat pencabut nyawa." Mendengar ucapan seperti itu, tuan rumah pun langsung terduduk gelisah. Dia kemudian berkata kepada orang-orang yang mau pengemis tadi,
Berkatalah dengan lembut kepadanya. Namun malaikat yang mendengar perkataan tuan rumah langsung menyahut, "Tidak." Malaikat pun langsung masuk ke dalam rumah dan menemui orang yang memiliki rumah itu. Kepadanya, malaikat berkata, "Segeralah beri wasiat yang engkau ingin beri wasiat. Karena saya akan mencabut nyawamu sebelum saya keluar rumah." Mendengar perkataan malaikat agar sang tuan rumah memberi wasiat, keluarganya pun berteriak histeris dan menangis. Sementara itu tuan rumah segera berkata kepada orang-orang, "Bukalah kotak-kotak dan brankas itu. Dan buka juga tas penyimpan harta. Juga tempat penyimpanan emas dan perak." Orang-orang kemudian membuka seluruhnya. Setelah berbagai kotak tersebut dibuka, tuan rumah itu kemudian menghadap ke hartanya. Kemudian ia melaknatnya serta mencaci makinya. Dia berkata kepada harta-hartanya yang melimpah itu dengan perkataan caci maki, "Terlaknatlah engkau harta. Engkaulah yang membuat diriku melupakan Tuhanku. Dan engkau yang membuatku lalai untuk beramal bagi akhiratku, sehingga ajalku tiba." Harta yang dilaknat oleh tuannya tersebut ternyata tiba-tiba balas berbicara, "Jangan mencaci makiku. Bukankah engkau orang yang hina di mata manusia, kemudian saya mengangkat derajatmu? Bukankah engkau melihat bagaimana pengaruhku padamu, sehingga engkau bisa masuk dalam lingkaran pergaulan para raja, sedangkan orang-orang soleh tidak bisa masuk? Bukankah denganku engkau bisa meminang anak-anak raja dan bangsawan, dan engkau pun diterima mereka? Sementara orang-orang soleh meminang perempuan yang sama, tapi mereka tolak. Bukankah engkau yang menggunakanku untuk membiayai berhala dan orang-orang kejam, dan saya pun tidak menolak perintahmu? Dan jika engkau gunakan saya untuk membiayai perjuangan di jalan Allah, saya pun tidak akan menolakmu. Namun engkau pada hari ini lebih tercela dari saya. Karena saya dan engkau diciptakan dari tanah. Maka barang siapa yang memilih berbuat baik, dia pun mendapatkan kebaikan. Sedangkan yang berbuat jahat, maka dia mendapatkan celaka. Begitulah harta jika dia bisa berbicara. Akan membuka semua perilaku manusia dalam memanfaatkan hartanya. Apakah itu untuk kebaikan atau untuk kemanfaatan? Apakah digunakan untuk mencari kebahagiaan dunia saja, atau untuk mencari kebahagiaan dunia akhirat? Sangat mencintai harta memang sudah menjadi sifat kebanyakan manusia. Mereka yang sangat mencintai harta benda mereka, mengira bahwa hanya hartalah yang akan dapat menyelamatkan dirinya. Sebab, dengan harta yang melimpah, seseorang akan merasa dipandang berhasil hidupnya. Semua keinginannya dapat dipenuhi dan didekati oleh banyak orang, serta mendapat status sosial di tengah masyarakat. Dan hal itu semua tentu membuat manusia menjadi sombong dan meremehkan orang lain yang ada di bawahnya. Harta secara hakiki tidak akan menyelamatkan diri seseorang, dan bahkan membahayakan terhadap pemiliknya jika tidak dipergunakan secara benar. Sebagaimana kisah yang terjadi pada orang kaya raya tadi. Oleh sebab itulah, yang harus dilakukan bukanlah bagaimana harta yang sudah banyak terus bertambah. Namun, bagaimana memanfaatkan harta yang dipunya untuk sesuatu yang benar menurut agama. Supaya harta kita menjadi berkah sekaligus terus bertambah. Karena kebaikan dan kemanfaatan hidup, bukan ada pada banyaknya harta yang melimpah, tetapi pada adanya kepedulian dan rasa hormat kepada sesama manusia, dan makhluk Tuhan lainnya. Malaikat menolong dalam bahaya. Dikisahkan pada zaman Rasulullah, terdapat seorang wali yang berdagang dari Madinah ke Syam. Kisah dari Anas bin Malik ini bercerita tentang doa seorang pedagang yang ternyata wali. Sang pedagang kemudian mengalami perampokan di tengah perjalanannya. Dalam melakukan perjalanan dagangnya itu, pedagang tersebut tidak tergabung dengan kafilah lainnya. Ia seorang diri dalam menempuh perjalanan ke Syam dengan membawa barang dagangannya.
Suatu saat, ketika pulang ke Madinah, pedagang itu dicegat para perampok dan mengancamnya dengan pedang. "Berhenti!" gertak perampok tersebut. Ancaman tersebut membuat pedagang itu berhenti. Lalu ditataplah wajah perampok itu dan berkata kepadanya, "Ambillah hartaku, dan biarkan aku melanjutkan perjalanan," kata pedagang itu. Mendengar jawaban tersebut, si perampok kembali membentak pedagang itu. "Harta itu telah menjadi milikku. Tapi aku menginginkan dirimu. Aku ingin membunuhmu," ucap si perampok itu. "Baiklah, kalau itu kemauanmu. Tetapi berikanlah saya kesempatan untuk sholat 2 rakaat, serta berdoa kepada Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung," ucap sang pedagang. Kemudian pedagang itu mengambil air untuk berwudu dan melakukan sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, pria pedagang itu langsung menadahkan tangan dan berdoa. "Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, wahai Tuhan yang Maha Penyayang, wahai Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia, wahai Tuhan yang menampakkan makhluk, wahai Tuhan yang Maha Mengembalikan, wahai Tuhan yang Maha Melaksanakan apa yang dikehendaki. Hamba mohon dengan cahayamu yang memenuhi sudut-sudut arsy-mu. Hamba memohon kepadamu dengan kekuasaanmu yang menguasai makhluk, dan dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Wahai Tuhan yang Maha Penolong, tolonglah hamba," ucap doa wali tersebut. Tiba-tiba muncullah seorang berbaju hijau, duduk dengan gagahnya di atas kuda berwarna abu-abu. Pada tangannya menggenggam pedang yang bersinar. Ketika perampok itu melihatnya, para perampok langsung menyerang orang tersebut. Penunggang kuda itu berbalik arah lalu menghampiri para perampok dan kemudian membunuhnya. Dengan rasa kaget, pedagang itu bertanya kepada sosok tersebut, "Siapakah sebenarnya Anda?" "Ketahuilah, saya adalah malaikat yang turun dari langit ketiga," jawab si penunggang kuda itu. "Ketika kamu berdoa, pada doa pertama saya mendengar suara gemerincing dari pintu-pintu langit. Kemudian muncullah doamu yang kedua, hingga pintu-pintu langit terbuka dan nampak cahaya yang bersinar sangat terang," kata malaikat itu. Malaikat itu menjelaskan bahwa, pada doanya itu yang ketiga, muncullah malaikat Jibril. Kepadanya ia berseru, "Siapakah yang bersedia menolong orang yang meminta pertolongan itu?" Lalu saya memohon pada Allah agar mengizinkan saya untuk menolongmu. "Ketahuilah wahai hamba Allah, barang siapa berdoa dengan doa mau ini, ketika dalam kesedihan penderitaan dan semua bencana, maka Allah akan melepaskannya dari kesedihan dan menolongnya," ujar malaikat itu. Kemudian pedagang itu sampai tujuan dari Madinah dengan membawa keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Kemudian pedagang itu langsung sowan kepada Rasulullah dan menceritakan pengalamannya tersebut. Demikianlah kisah para malaikat yang turun ke bumi menyamar menjadi manusia. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.